Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, sobat mutu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih bisa menjalankan ibadah puasa yang insya Allah sangat melelahkan sekali. Tapi kita ingat bahwa sesuatu yang kita lakukan ini merupakan semata-mata harus dengan lillahi ta'ala, dengan niatan lillahi ta'ala. Yaitu kenapa? Karena kalau tidak dilakukan atas dasar lillahi ta'ala, maka percumalah amal ibadah kita. Pemirsa, sobat mutu yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam mari kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi wa akhiruz zaman, yang telah menuntun kita, mengajari kita hingga kita bisa mendapatkan perjalanan hidup menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berkat dari jasa beliau yang perjuangannya sangat luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sobat mutu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum, yaitu tentang batalnya puasa. Kita ketahui dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, bahwa bunyal Islamu ala khamsin. Jadi agama Islam itu tegak karena 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa yuqamis shalah. Apa itu? Mendirikan sholat. Jadi Islam akan tegak apabila umatnya itu senantiasa menjalankan ibadah sholat, mengajak saudaranya dan juga teman-temannya untuk melaksanakan sholat. Kemudian wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa shauma Ramadan. Nah, ini yang sedang kita jalankan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu sebelum kamu, gitu ya, telah menjalankannya. La'allakum tattaqun, tujuannya adalah supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu adalah wahijjul bait, haji ke Baitullah. Jadi itulah 5 tentang tegaknya Islam terkait dengan puasa Ramadan, di mana tema kita pada sore kali ini ialah batalnya puasa Ramadan atau batalnya puasa. Itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya ialah sampainya sesuatu pada jauh. Apa itu jauh? Menurut kamus di depan saya ini
yaitu Kamus Al-Munawwir, al-jawf itu adalah sebuah rongga, baik itu rongga yang ada di bagian atas dari tubuh kita, seperti halnya rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, dan juga terdapat pada rongga di bagian bawah dari tubuh kita. Jadi apabila masuknya sesuatu terhadap jauh, baik itu yang terdapat di bagian atas dari badan kita maupun dari bagian bawah tubuh kita, yang disengaja tentunya, hal itu akan menyebabkan puasa kita menjadi batal. Nah, jadi kalau ada dari adik-adik di rumah tiba-tiba masukin sesuatu ke rongga mulut, ya, ke rongga mulut dimasukkan, kumur-kumur, ya, datang ke kamar mandi, aku cuma kumur-kumur mah, ya, bisa. Kemudian ada yang tertelan sedikit, maka itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Begitu juga istinsaq, masukkan air pada saat wudhu misalnya, itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa kita apabila hal itu melewati batas rongga yang ada di dalam hidung kita. Nah, batasnya sampai mana? Yaitu yang sejajar dengan mata. Nah, ini kalau sudah masuk sampai sini, sampai di dalamnya, itu akan menyebabkan puasa kita batal. Begitu juga memasukkan air ke telinga. Nah, misal mandi, ya, mandi, kalau masuk yang pertama air ke telinga itu tidak menyebabkan batal. Kemudian karena tidak sengaja, kemudian apabila kalian memasukkan air yang kedua, dengan sengaja tentunya, itu yang menyebabkan batalnya puasa kita. Nah, sampai di sini bisa dipahami, ya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu mengobati dengan cara memasukkan obat pada rongga bagian atas tubuh kita maupun di bagian bawah. Ini yang dapat menyebabkan batalnya puasa kita. Misal karena kita sakit telinga, ya, seperti tadi. Kemudian ada obat telinga yang menggunakan tetes, ya, tetes. Maka itu dapat menyebabkan batalnya puasa kita. Itu. Atau juga ada yang menggunakan obat, misal pilek, ya, pilek, hidung tersumbat, kemudian hidungnya diambilkan obat tetes, diteteskan, baik itu 1 kali, 2 kali, bahkan lebih, itu bisa menyebabkan puasa kita batal. Jadi itu, ya, adik-adik, ya. Kemudian sobat mutu yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya yaitu ketiga, ialah muntah dengan sengaja. Kok bisa, Pak? Muntah dengan sengaja? Ya bisa saja terjadi. Misal supaya kalian itu batal puasanya, memang, ya, pengen batal supaya kelihatan sakit, akhirnya kalian muntah. Kan biasanya ada, kalau orang sakit itu ditandai dengan muntahnya diri. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Kalian memasukkan tangan kalian atau berangan-angan sesuatu yang menjijikkan, itu bisa menyebabkan muntah. Nah, maka dengan seperti itu, apabila memang betul-betul muntah, itu sudah menyebabkan batalnya puasa kita. Maka hati-hati, ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa kita ialah haid. Biasanya ini terjadi pada anak perempuan, ya, anak perempuan. Kalau anak laki-laki jangan bilang haid, ya. Tidak ada haid bagi laki-laki, ya. Apabila pada waktu subuh, ya, sebelum subuh malam harinya Ananda ini sudah sahur, tiba-tiba pada sore hari ini datang haid,
maka ya puasanya batal, ya batal, meskipun tinggal sedikit lagi mau berbuka ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang kelima, batalnya puasa itu bisa disebabkan dengan gila. Wah, ini ya hati-hati, gila. Nah, awalnya malamnya sampai sore hari masih waras menjalankan puasa dengan biasa, dengan semestinya. Tiba-tiba hampir jam 5, nah pikirannya mulai error, ya, ngelantur, ngamuk-ngamuk. Nah, ini juga bisa menyebabkan orang tersebut batal puasanya, ya. Makanya adik-adik sekalian, apabila mendapatkan suatu beban itu jangan terlalu difikirkan. Apabila mendapatkan masalah juga jangan terlalu dipikirkan. Carilah solusi, bertanya kepada bapak dan ibu, bertanya kepada bapak ibu guru, supaya apa? Tidak stres, ya, yang menyebabkan gila. Naudzubillah. Ini kalau terjadi, maka puasa kita bakalan batal. Kemudian yang keenam, ini jelas sekali, yaitu murtad. Tahu kalian murtad? Murtad itu adalah keluar dari Islam. Jelas, orang Islam adalah orang yang diperintahkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang Pak Yugo sampaikan. Nah, apabila sudah keluar dari Islam, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan puasa baginya. Nah, ini jelas ya. Pemirsa Sobat Mutu yang dirahmati oleh Allah, itu materi kultum yang saya sampaikan sekelumit, semoga dapat mencerahkan bagi saya pribadi dan juga kepada hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.